konsepnya, kemudian kita pahami perbedaannya dengan agama, karena ini ada kaitan dengan sistem nilai keyakinan tadi belief, ya. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana Pancasila yang sebutan Bapak tugaskan itu sebagian ya dalam konsep dasar negaranya, ya, dalam konsep dan realita. Bapak adalah ketika kita berbicara Pancasila sebagai ideologi dalam tataran normatif, ide, ya, pemikiran, maka berada pada tataran normatif, idealis, ya. Tetapi di sisi lain juga kita harus berbicara nanti pada realitanya, kenyataannya. Maka berada di antara dua hal yang sangat berjauhan kedudukannya. Makanya para pakar menyebutkan, ya, Pak Suryanto Paspadoa itu terkenal istilahnya dengan terjadi distansi antara cita-cita dengan realita. Nah, oleh karena itu nanti ideologi di mana peranannya ketika kita melihat, ya, terjadi distansi jarak yang begitu jauh antara cita-cita dan realita. Ya. Nah, itu nanti kita lihat kedudukan situ, ya. Kemudian yang terakhir, insya Allah menjadi bahan diskusi kita adalah bagaimana ketika kita berbicara perkembangan, dinamika dan tantangannya, ya, Pancasila sebagai ideologi. Terutama ketika kita berbicara, ya, sering mengatakan, Pak, adakah, ya, figur atau contoh orang-orang yang Pancasilais gitu kan. Nah, ini diskusi lama, ya. Dalam pengalaman Bapak diskusi lama, tetapi masih tetap hangat untuk kita diskusikan. Ya, oleh karena itu nanti kata kuncinya adalah bagaimana kita menjabarkan distansi tadi, jarak tadi antara cita-cita dengan realita. Ya, terutama tadi ada pertanyaan yang itu, mana Pak figurnya yang Pancasila itu? Kemarin itu ada pertanyaan, Bapak lupa apakah dari kelas ini atau sebelah, ya, tapi Bapak belum tahu, jadi akan diskusikan saja langsung. Ya, kalau pakai bahasa tulisan, Bapak khawatir justru tidak terjadi dialog, gitu kan, ya. Nah, ya itu tadi, ya. Apakah kita ini sudah melaksanakan Pancasila? Nah, gitu. Itu pertanyaan, ya. Nah, pertanyaannya seperti main-main, tapi justru ada serius gitu. Artinya justru itulah persoalan yang mendasar. Apakah ada yang sebut Pancasila itu yang mana gitu? Ya, oke. Dalam tataran tadi ide begitu. Nah, inilah barangkali persoalan-persoalan yang akan kita diskusikan, yang akan kita bicarakan, ya, dengan pembahasan yang maksud dengan Pancasila sebagai ideologi nasional itu. Dengan demikian nanti, ya, karena ini membutuhkan diskusi, jangan mengharap kita diskusinya itu, ya, jawabannya ada hitam putih, gitu kan, ya. Kalau kita berbicara permasalahan yang tadi itu. Baik, kita mulai saja, ya, dari paparan. Bapak sudah mengirimkan waktu itu, ya, misalnya sudah, ya, ke grup, ya, yang ada di WA, ya, tentang ideologi nasional. Baik, kita perhatikan saja. Oke, ya. Alah, Bapak salah ini, masih ada namanya politik kesehatan. Nah, ini salah mengirimkannya ya, Anda ya, judulnya ya. Bapak tidak sempat mengganti ini, mohon maaf nih. Jadi Bapak di tempat yang lain ya ternyata langsung Bapak ini tidak digantikan ya. Oke, baik, Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, maka konsep yang pertama seperti Bapak tadi lontarkan ya, apa sih ideologi itu? Ya, kenapa kalau kita berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, kalau ideologi diterjemahkannya adalah sebagai penuntun hidup, ya, bukankah kita sudah punya agama? Lebih-lebih tadi mengatakan di awal ya, bahwa ketika suatu sistem nilai masyarakat ya, dijadikan suatu tataran yang disebut dengan hukum, ya, maka akan relatif mudah diterima oleh masyarakat, ya, ditaati, manakala nilai-nilai hukum itu ya, bersumberkan pada nilai-nilai belief masyarakat yang bersangkutan. Dan bagi bangsa Indonesia, belief yang melekat, yang mendasar adalah tidak bisa dilepaskan dari agama. Ya, sebagaimana telah kita bicarakan ya, di dalam sebagai dasar negara. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, dasar pertama dalam berbangsa Indonesia, maka berarti semestinya nilai-nilai agama itu kan ya mendasari kehidupan bernegara kita. Jadi kenapa mesti ada ideologi? Nah, itu kan pertanyaan. Gitu kan? Atau menjadi bahan diskusi kita.
Nah, oleh karena itulah, mari kita bahas pemahaman kita menyamakan proses apa yang disebutkan ideologi dalam kehidupan sekeliling kita itu. Kalau kita berbicara ideologi, ya, secara harfiah, ide dengan eidos, ya, pemikiran atau gagasan atau cita-cita. Ya. Jadi berbicara ideologi, maka tadi bakal selalu berbicara di atas kedudukannya. Ide itu adanya dalam keinginan. Ide itu selalu berbicara dalam kesempurnaan, tanda petik. Ya, itu ide. Nah, logos, ilmu, atau pengetahuan. Nah, dengan demikian berbicara ideologi adalah berbicara tentang konsep apa yang dicita-citakan dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya kehidupan yang mana? Kan gitu ya, kehidupan yang bagaimana? Nah, itu kalau kita berbicara harfiah. Oleh karena itu sering juga disebut science of ideas. Ya. Jadi pengetahuan ilmu yang berbicara bagaimana ya, berkaitan dengan merumuskan suatu keinginan atau cita-cita. Itu secara harfiah atau etimologi. Nah, sekarang kalau kita berbicara terminologi, maka ideologi selalu berkaitan dengan paham atau doktrin. Ya. Jadi ideologi adalah berbicara doktrin atau paham. Oleh karena itulah, dalam dunia politik, kenegaraan, maka tidak mungkin suatu negara lepas dari apa yang disebutkan doktrin, nasi. Ya. Jadi ideologi selalu berbicara dengan doktrin, ajaran atau paham. Ya, paham itu yang mana ideologi ini? Ideologi adalah merujuk kepada paham-paham yang dan nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupan manusia. Ideologi merupakan prinsip-prinsip pembimbing yang mengarahkan kehidupan manusia kepada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan serta kemasyarakatan sehingga menuntut manusia untuk hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digagas oleh ideologi tersebut. Sebentar, Bapak ingin menegaskan tentang tadi ideologi dengan agama konsepnya. Ya? Oke. Jadi, ideologi selalu berbicara dengan doktrin. Doktrin apa? Doktrin kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Doktrin itu apa? Ajaran, paham. Oleh karena itulah, berbicara ideologi dimanapun di dunia ini, maksud Bapak di dalam negara dimanapun di dunia ini, selalu berbicara doktrin. Doktrin itu pahamnya apa? Cuma paham ini bisa diterima. Ya, segenap lapisan masyarakatnya. Makanya tidak mungkin lepas dari apa yang disebutkan indoktrinasi. Ini itu kan memasukkan. Awas, sementara buka duluan kita, jadi ideologi selalu tidak mungkin lepas dari indoktrinasi. Masalahnya, apakah indoktrinasi itu bisa diterima dengan legowo tanda petik ya? Bisa diterima ya, dengan mudah dicerna oleh masyarakat ataukah ya doktrin itu sulit untuk diterima sehingga dipaksakan. Nah, ini persoalannya kan. Nah, oleh karena itu ini nanti tergantung kepada beberapa karakteristik dan parameter yang perlu kita kaji. Ya, tapi intinya Bapak ulangi, namanya doktrin di dalam bermasyarakat, bernegara, itu pasti ada upaya yang disebut dengan tanda petik indoktrin. Itu dimaksudkan, dipaksakan. Termasuk agama sekalipun. Agama itu doktrin. Ya, nah, makanya nanti kita apa bedanya kan gitu ya. Gitu. Agama itu doktrin. Nah, Bapak tanya, Hilman, Anda dalam beragama ada pemaksaan nggak? Oh, Bapak tidak berbicara agama dengan ideologi di sini ya, tapi tadi Bapak berbicara tentang ada konsep dan konsep doktrinnya ini. Anda sebagai Muslim ya, betul nggak? Betul. Volumenya agak dibesarin sedikit, Hilman. Betul, Pak. Betul, oke. Sekarang Bapak tanya, apakah Anda sebagai umat Islam ada yang dipaksa nggak oleh ajarannya? Atau ada, Tidak maksud ada. Bapak, mana yang disebut dengan pemaksaannya, ada paksaannya? Tidak ada sama sekali, Pak.
Tidak ada sama sekali. Betul? Betul, Pak. Oke. Bapak ulangi. Mari kita cermati. Ya. Anda kalau kita berbicara dalil, maaf bagi yang sementara konsep kita mendiskusikannya belum maksud Bapak yang berbeda keyakinan ya, maaf nih. Tapi ini Bapak takut salah kalau mencontohkan yang lain. Tapi contohkan yang Bapak yakini aja ya, dalam arti agama Bapak. Dan kebetulan dengan Hilman sama. Betulkah Hilman Anda tidak dipaksa untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama? Tanya diri Anda sendiri. Walaupun Bisa dibilang, betul di dalam dalilnya, ayatnya tidak ada paksaan dalam agama. Itu betul, kita imani, kita yakin itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Wala ikrah fid din, maaf. Betul. Tetapi mari kita tanya, dalam hal itu pemahaman kemana maksudnya? Tidak ada paksaan itu. Sebab dalam realitanya, coba Hilman, Anda tadi subuh nggak? Jangan dijawab. Tanya aja diri Anda. Ya? Tanya nggak? Nah, anak tidur, padahal malamnya habis begadang, ngerjakan tugas atau apa, gitu kan ya. Jam 4 harus sudah mandi, atau paling tidak wudhu yang bersih, kemudian sholat. Maunya anak tidur, atau bangun untuk melaksanakan sholat? Tanya aja, nggak usah dijawab ke Bapak. Ya kan? Maunya. Nah, tapi kenapa Anda bangun? Dan harus Anda melaksanakan. Jawabannya kewajiban. Gitu kan ya? Salah satu kewajiban kan? Nah, kewajiban itu dipaksa bukan? Apakah betul Anda tidak dipaksa, boleh nggak sholat gitu? Karena dalam agama tidak ada paksaan, boleh nggak sholat gitu. Anda menjadi orang kaya, karena dalam agama tidak ada paksaan, maka Anda boleh tidak zakat gitu. Apa begitu? Tidak. Ya? Kenapa? Karena doktrinnya bahwa sholat itu wajib. Zakat itu wajib bagi yang kaya. Gitu kan ya? Dan ibadah yang itu wajib bagi yang memenuhi persyaratan. Artinya apa? Maka hakikatnya doktrin itu memang bersifat imperatif. Karena dalam agama itu juga ajaran, itu doktrin, ajaran. Imperatif. Apa itu artinya imperatif? Dipaksa. Ya kan? Dipaksa. Hanya memang pendekatan indoktrinasinya itu ini yang berpersoalan. Atau yang menjadi diskusi kita. Tapi pada hakikatnya dalam suatu komunitas dengan ada suatu doktrin pasti dipaksa oleh aturan itu. Ya. Anda masuk Polban, contoh saja. Dipaksa nggak sekarang? Ya, pada dasarnya. Anda masuk Polbannya tidak dipaksa kan? Hanya menawarkan ya, memfasilitasi Polban. Tetapi ketika Anda sudah menjadi warga Polban, dipaksa nggak oleh Polban? Dipaksa oleh ajaran Polban, oleh doktrin Polban. Di antaranya apa? Kuliah di Polban ada berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Anda boleh memilih di perguruan tinggi. Di Polban tidak bisa memilih. Mau nggak mau harus dimakan oleh Anda. Walaupun sekarang berkembang teori tentang belajar merdeka. Gitu. Tapi konsepnya kurikulum di Polban harus diambil. Pancasila di kelas kita dijadwalkan hari Rabu jam 7. Anda dipaksa nggak? Dipaksa. Harus kuliah jam 7. Nggak bisa Anda, kalau menurut keinginan, Anda nggak mau kuliah jam 7. Bahkan kalau bisa mah nggak ada kuliah ini. Kalau hanya berdasarkan keinginan, ya udah asal lulus saja. Kan begitu ya? Nah, kembali lagi barangkali dari contoh yang Bapak paparkan, bahwa suatu doktrin, suatu ajaran, nah ya, itu selalu akan bersifat imperatif. Apa imperatif artinya? Memaksa. Nah, pertanyaannya untuk apa dan kenapa dipaksakan? Kan itu pertanyaannya. Nah, apa yang dipaksakan itu? Nah, maka berbicara ideologi dari pengertian terminologi tadi, suatu konsep ya tentang prinsip apa yang ingin kita capai dalam kehidupan bermasyarakat bernegara itu. Nah, ya, maka hal-hal itulah yang dianggap oleh suatu komunitas tertentu, oleh suatu masyarakat tertentu, ya, mempunyai nilai-nilai yang memiliki kebenaran dalam perspektif masyarakat yang bersangkutan. Jadi ideologi adalah merupakan sistem nilai, prinsip yang diyakini bahwa sesuatu itu mempunyai kebenaran.
kebenaran oleh kelompok yang bersangkutan. Sudah barang tentu dasarnya apa? Nilai kelompok yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu tadi kata Bapak sampaikan di awal, dalam filsafat hukum pun kalau itu dikaitkan dengan sistem dan diyakini ada keterkaitan dengan ini, maka gampang dilaksanakan. Tapi sebaliknya, apabila suatu doktrin itu termasuk nanti melahirkan hukum, gitu kan ya, nah berangkat dari doktrin ini, ya, maka sulit untuk diterima dengan normal. Tapi pasti ujung-ujungnya nanti ada indoktrinasi. Kenapa? Konsekuensi kita sebagai komunitas dari entitas yang bersangkutan. Sebagai warga dari komunitas yang bersangkutan. Makanya tadi ulangi, Bapak katakan bahwa ideologi dimanapun akan memaksa karena bersifat imperatif terhadap anggota organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam sini termasuk negara sebagai organisasi politik kenegaraan. Saya kira itu konsep-konsep dasarnya dulu ya. Jadi ideologi itu selalu begitu ya. Jadi selalu bersifat imperatif ya. Nah, persoalannya yang akan kita perlu diskusikan adalah nanti bagaimana ini yang bersifat imperatif ini. Makanya ada muncul nanti ada indoktrinasi yang bersifat voidable, tapi ada juga unvoidable. Ada doktrin yang pendekatannya nanti dengan pendidikan politik bagaimana supaya bisa dimengerti, diterima, gitu kan, terbuka oleh warganya, tapi juga ada yang disebut unavoidable, dipaksa. Ya, tidak mau tidak cek bahasa si Hilman didedekkan lah gitu, dipaksakan gitu kan ya. Nah itu akan tidak bisa menghindari itu. Nah, hanya tinggal nanti berapa karakteristik keterpaksaan itu, gitu definisinya, ya konsepnya. Baik, saya kira itu ya konsep tadi etimologi dan terminologi. Nah, lanjut sekarang kita kepada konsep yang lainnya ya. Nah, sekarang apa isinya? Ya? Berbicara tadi doktrin yang mengarahkan tentang pencapaian suatu kehidupan bermasyarakat itu ya, menjadi sistem nilai itu. Menurut White, coba perhatikan di sini menurut White ya, ideologi ialah soal cita-cita politik atau doktrin dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Penegasan dari White ini artinya apa? Suatu kelompok di samping ada persamaan, pasti yang namanya ideologi itu menjadi ciri khas yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara negara, bangsa Indonesia, walaupun ada persamaan dengan Malaysia, tapi tetap Malaysia bukan Indonesia. Indonesia bukan Malaysia. Kenapa? Karena kelompok masa kita punya nilai yang bisa menjadi ciri khas yang beda dengan kelompok yang lainnya. Nah, hal apa itu yang membedakannya? Kalau kita berbicara ideologi dari definisi White ini apa? Yaitu cita-cita politik. Awas garis bawahi di sini. Ya, jadi White menekankan bahwa ideologi ya yang membedakan dengan yang ini karena ada cita-cita politik. Jadi ideologi selalu berbicara dengan politik. Apa cita-cita politik? Politik pasti selalu berbicara dengan kekuasaan. Ya, awas. Jadi ideologi selalu membicarakan cita-cita politik dan politik tidak mungkin melepaskan dari cita-cita kekuasaan, pengaturan kekuasaan, memperoleh kekuasaan, cara mempertahankan kekuasaan itu adalah politik. Jadi politik selalu berbicara kekuasaan dari mulai pengaturan, memperoleh, pengaturan, mempertahankan bahkan merebut kekuasaan. Ya, jadi selain pengaturan, tapi tadi juga nanti ada memperolehnya. Nah, cara memperoleh, ya, bagaimana cara memperolehnya? Nah, gitu kan? Nah, itu ideologi nanti di situ berbicara. Oke, baik. Berikutnya Herodotus. Menurut Herodotus, ideologi sebagai suatu istilah yang digunakan untuk memperoleh cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan sebagai suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijadikan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Ada persamaannya apa? Selalu berkaitan dengan cita-cita politik dari kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, hanya ada penekanan dari itu bahwa yang namanya ideologi adalah bukan hanya sekedar cita-cita, tapi cita-cita itu apa? Sudah menjadi suatu doktrin yang disistematiskan. Ya,
Jadi mengenai berbagai macam politik ekonomi ini dilaksanakan sesuatu rencana yang sistematis. Sebagai suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat itu. Ya. Kemudian kita lihat dari pendapat yang lain. Ya, ini Pak Puspawardoyo. Ideologi menuju kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Nah, jadi kalau kita punya cita-cita, pada dasarnya pasti bagaimana merealisasikannya. Tapi ada kesamaan tadi apa? Cita-cita, nilai, dan keyakinannya. Nah, tapi kalau dari pengertian Waitan itu tadi cita-cita apa? Politik, tadi ekonomi, sosial kemasyarakatan, filsafat sosial. Nah, Pak Utoyo Usman di dalam Pancasila sebagai ideologi nasional berbangsa Indonesia, judul bukunya ya. Nah, di situ dikatakan ideologi berhentikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Oke, nah, ya. Jadi dengan demikian kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan ya dari pengertian tadi, awas dalam konteks di sini kita pembicara ideologi nasional, ideologi bangsa adalah selalu berbicara cita-cita yang ideal yang ingin diwujudkan pada kehidupan yang nyata. Dan ada kalimat tadi yang sistematis. Nah, oleh karena itu dari pengertian ini, doktrin ajaran yang sistematis tadi memberikan arahan, memberikan nilai-nilai tadi. Nah, tinggal tadi ingin Bapak mengatakan apa bedanya dengan agama. Kaitan dengan definisi yang tadi, terutama dari White dan yang sudah spesifik ya, White dan Harold Hattitus tadi. Pak Puspo, Pak Alfian tadi masalah sistem nilainya. Contoh tadi Bapak katakan. Diskusikannya panjang, tetapi Bapak memberikan persoalan saja. Bahwa bedanya ideologi dan agama. Ideologi tadi hasil pemikiran. Doktrin pemikiran manusia, kelompok manusia. Selalu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ya, bercita-cita. Tapi kata kunci pemikiran manusia. Jadi ideologi adalah hasil pemikiran manusia. Dan hasil pemikiran manusia itu dari mana? Bisa saja bersumberkan nilai-nilai agama, tapi kata kunci apa? Pemikiran manusia. Bisa saja tadi nilai-nilai yang diyakini bersumberkan nilai-nilai agama. Tapi bisa juga pemikiran manusia itu bersumberkan dari pemikiran seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan. Jadi sumber pemikiran itu, ya, itu bisa saja dari tadi agama, gitu kan, atas nama agama, tapi bisa juga dari pemikiran seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan. Kelebihan itu bisa dianggap benar, dianggap baik, gitu kan ya. Nah, kenapa melahirkan seperti ya kita ingat komunis dari Marxisme, gitu kan ya, Leninisme, gitu kan ya. Ya, jadi karena pemikiran Karl Marx. Ya. Dan bukan pula kita ingat ya teori-teori, pemikiran-pemikiran ya ketika melahirkan dari Hitler gitu kan ya, itu dianggap kan itu doktrin yang bagus, doktrin yang bagi bangsa tertentu. Tapi ada juga yang berdasarkan agama. Nah, khusus tadi kata pertanyaan Bapak apa yang dengan agama. Kata kunci adalah pemikiran manusia. Agama sebagai sumber, tapi tetap ideologi tidak lepas dari pemikiran agama. Mengapa? Kalau kita bicara agama, maaf, yang berbeda keyakinan lagi, saya berbicara Islam. Islam banyak atau satu? Kalau kita berbicara sumber hanya satu. Ajaran ketuhanan, ajaran Allah itu sumbernya Quran dan hadis. Agama membicarakan nggak masalah politik. Dalam Islam membicarakan kepemimpinan, gitu kan ya? Cara memilih pemimpin, syarat-syarat menjadi pemimpin, dan sebagainya. Ya, ciri-ciri pemimpin yang adil, yang baik, dibicarakan kriterianya. Ekonomi dibicarakan, sosial kemasyarakatan dibicarakan. Loh kalau gitu kan sudah ada, kenapa mesti punya ideologi? Kan itu ya pertanyaannya buat kita. Oke, pertanyaan dasar tadi. Nah sekarang Bapak tanya, tadi berbicara ideologi bisa saja bersumberkan agama. Tapi kenapa, ini pertanyaan mengapa, ini untuk didiskusikan, Mbak diskusi. Islamnya satu, tapi partainya berbeda. Kaitkan dengan pernyataan ideologi dari Titus tadi. Dari Harold Hattitus, dengan dari White. Bapak ulangi, mengapa agamanya sama, tapi partainya berbeda?
Kalau kita berbicara Indonesia, P3 partai Islam, PKS partai Islam, ya kan? Tapi kenapa partainya berbeda? PAN bukan partai Islam, tapi basisnya organisasi Islam, Muhammadiyah. Tapi kenapa mendirikannya bukan partai Islam, tapi mendirikan Partai Amanat Nasional, walaupun sudah rubah dan sebagai sini bergeser ya. Oke. Basisnya NU, basis Islam. Mendirikan partai Islam? Tidak. Nama partainya apa? Dulu didirikan oleh tokoh NU, PKB. Bukan partai Islam, tapi basis Islam. Oke. Bapak ambil contoh, ada dua partai. Yang contohnya ya, partai Islam, ya, ada dua partai punya basis mayoritas Islam, tapi tidak mendirikan partai Islam. Ya kan? Oke. Nah, sekarang mari kita tanya di antara Islam. Yang partai Islam, antara P3 dengan PKS. Ya. Nah, sekarang apakah di dalam jalur politiknya sama? Saya ulangi. Apakah di dalam sistem politiknya sama? Ada kesamaan? Ada. Tapi apakah semuanya sama? Tidak. Nah, apa yang membedakan? Ideologi. Apa itu? Kepentingan dan cara mewujudkan cita-cita politik. Jadi dengan demikian, itulah tadi Bapak esensinya yang membedakan adalah ideologi tidak lepas dengan kepentingan politik. Dan berbicara kepentingan politik, selalu berbicara apa tadi? Pengaturan, cara memperoleh, gitu kan ya? Cara menjalankan, gitu? Cara mempertahankan. Contohnya apa? Contoh konkretnya, kenapa ketika mencalonkan presiden ada partai Islam yang satu mendukung A, yang satu mendukung B. Ya kan? Ya, padahal kalau kita berbicara agamanya sama kan, harusnya prinsipnya sama. Tapi kenapa jadi beda? Nah, lebih jauh nanti di dalam cara pun, kenapa ada kelompok yang berbasis Islam itu adalah caranya gini, ini cara begini. Nah, itulah disebut ideo. Mudah-mudahan lebih jelas sehingga nanti kita tidak terlalu ya, atau paling tidak ada ya, paling tidak menjadi bahan pemikiran bahwa bisa kita bedakan antara ideologi dengan agama. Makanya ini untuk bisa membantu kemarin ketika Pancasila bagaimana hubungannya dengan agama itu. Satu di antaranya kita berbicara nih nilai dari ideologi ini. Bagaimana Pak Rahman? Bisa ya, terbayang ya, paling tidak menjadi bahan pertanyaan lebih jauhnya lagi ya. Oke, jadi tidak bisa disamakan karena selalu ada kepentingan. Ya, nah Bapak ingin lebih jauhnya lagi, lebih jauh ketika kita berbicara ini global. Mengapa cara Afghanistan padahal mengaku mendirikan negara Islam dengan Taliban? Ya kan? Ya kan? Di Taliban itu kan Islam gitu kan ya. Prinsip-prinsip keislaman. Tapi kenapa di antara Taliban juga agak berbeda dengan ada kelompok-kelompok yang menentangnya sama-sama kepentingan Islam. Nah, ini kalau kita lebih jauhnya contohnya lagi. Tapi kita kembali aja pada Indonesia dulu aja contohnya ya. Artinya kembali lagi bahwa ideologi adalah berkaitan dengan tadi apa? Sistem cara gitu kan ya. Kaitan dengan kepentingan politik. Tidak lepas pasti berkaitan politik ya. Walaupun kita benar, tadi agama juga berbicara yang lain. Nah, ini kaitan dengan dasar negara pertahanan kemarin, hubungan dasar negara yang disebut Pancasila dengan agama. Tapi ada juga, ada juga yang mempunyai pandangan yang melahirkan konsep bahwa agama dengan negara tidak bisa tidak boleh disatukan. Agama urusan agama, ya, negara urusan negara. Itulah yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan sekularisme. Sehingga negara itu, politik itu harus steril dari agama. Nah, itu ada satu pandangan. Tapi pandangan lain tadi bisa katakan agama dengan negara tidak bisa dipisahkan. Bahkan eksinya harus diatur oleh agama. Ya, nah ini kan akhirnya mereka dari tadi kaitan dengan ideologi berbangsa itu. Bagaimana ideologi bangsa Indonesia? Nah, oke, itu bahan diskusi lebih jauh. Baik, saya kira nggak terasa ya kita berbicara sudah 35 menitan ternyata lebih ya. 30 menitan ngomong-ngomongnya. Ada pertanyaan dulu nih mengenai konsep ideologi, Mesya, Fatur Rahman atau Hilman ini sudah sinyalnya ngelelep kayaknya. Tadi Muhammad Fadli, tadi mana? Tadi Adil tadi itu. Oke, silakan kalau yang mau kita bicarakan untuk lebih jauh. Nah, PPT-nya sudah Bapak berikan kan ya? Oke.
Ya, sebelum atau sambil menunggu pertanyaan, Bapak lanjutkan ya. Oke, tadi ini. Nah sekarang kembali pada pertanyaan tadi, ya, bagaimana supaya ideologi itu ya, bisa diterima oleh suatu masyarakat, ya, dipahami oleh suatu masyarakat dan mau mengikutinya, ya termasuk ketika kita sudah didirikan bahwa ideologi kita Pancasila, gitu kan? Pancasila ideologi bagaimana? Nah, menurut Dr. Alfian, ya, di dalam bukunya Pancasila sebagai Ideologi Nasional Berbangsa Indonesia, bahwa suatu ideologi apapun itu ya termasuk di dalamnya batu Pancasila ya atau bagi bangsa Indonesia, ideologi sangat tergantung pada kualitas 3 dimensi. Apa itu? Yang pertama dimensi realita, yang kedua dimensi idealisme, dan ketiga dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Apa itu dimensi realita? Dimensi realita adalah nilai-nilai dasar. Jadi ideologi lah tadi berbicara ada nilai-nilai dasarnya ya. Jadi yang sistematis, tapi ada berbicara nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber pada budaya dan pengalaman sejarahnya. Nah, makanya tadi dikaitkan dengan filsafat hukum, suatu hukum ya, akan diterima oleh masyarakat apabila hukum itu bersumber kepada nilai-nilai belief masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti dimensi ya realitanya. Jadi bukan impor ya, yang aneh-aneh bagi masyarakat, tetapi harus berdasarkan nilai-nilai dasar yang real ada dalam budayanya, ada di dalam sejarahnya, gitu kan ya. Nah ini dimensi ya realita. Ya, sehingga tidak asing gitu kan ya. Nah sebaliknya apabila asing, nah ya agak sulit gitu kan ya, atau akan mendapat beberapa kendala. Yang kedua dimensi idealisme. Apanya? Dimensi idealisme artinya apa? Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang berarti memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan. Jadi ideologi itu memberikan harapan-harapan bahwa kita akan lebih baik. Jadi bukan kenyataan apa, tapi harapan. Jadi memang ditujukan bahwa dok ini yuk kita kalau begini maka akan lebih maju lah, kita akan sejahtera dan sebagainya. Maka ideologi ya dengan sebagai nanti jadi jargon, bukan jargon, maaf, ideologi sebagai suatu datangan nilai, suatu kepentingan politik, organisasi politik pasti berbicara adalah idealisme. Nah, tetapi pertanyaannya buat kita, apakah ya ajaran-ajaran itu, idealisme itu ada bisa diterima nggak oleh nilai masyarakat? Kembali lagi logika masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai asal janji gitu kan ya, padahal tidak mungkin direalisasikan misalnya gitu kan ya. Jadi dimensi idealisme itu bukan hanya sekedar akan lebih baik, bukan hanya itu, tapi juga masuk di akal logika masyarakat, sistem nilai lagi kembali ya. So kadang-kadang kan kita yang penting memberikan janji, maka janjinya kadang-kadang nggak buat tanda petik ya. Kadang-kadang bualan-bualan yang tahu kita ini dalam masyarakat kondisi sudah ini kita segera dibebaskan nanti dijamin oleh negara. Nah, ini kadang-kadang kan muncul ya satu jargon, bahkan kalau itu jadi suatu kekuatan politik yang menawarkan kalau ini terpilih, kalau ini bakal begini gitu ya. Nah ini beda konteksnya ya. Tapi kalau kita berideologi adalah memang dalil-dalilnya, isi-isinya atau misi-misinya jelas ya, rasional gitu kan ya, bahwa akan memberi harapan ke arah yang lebih baik ya. Oke, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Artinya apa? Suatu ideologi itu akan mempunyai kekuatan ya di dalam kehidupannya, ya, artinya dalam kehidupan dan diaplikasikan dalam kemasyarakatan kedegaraannya, manakala bisa menyesuaikan dengan tuntutan zamannya, menyesuaikan dengan tantangan zamannya, juga pasti berkaitan tantangannya kebutuhan masyarakatnya. Nah, 3 dimensi inilah nanti menjadi bahan ujian kita, termasuk berarti nanti itu Pancasila itu bisa nggak dimensi realitanya apa? Nah, maka nanti kita harus kaji lagi dari segi filsafatnya, gitu kan ya, segi sejarahnya, nanti tidak bisa dilepaskan. Pancasila ya. Bukan apakah ada harapan untuk lebih baik ajaran-ajarannya yang Pancasila itu apa gitu kan idealismenya. Nah, tapi juga ulangi Pancasila bisa dirubah nggak? Pak sudah mengatakan dulu dalam segi filsafat bukan hitam putih. Pancasila adalah harus diterjemahkan sebagai suatu doktrin yang bisa dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Tapi sudah bareng itu sebagai ideologi ya Pancasila mengikuti zaman itu yang bagaimana rambu-rambunya. Nah ini nanti kita bicarakan insyaallah. Ya. Oke, baik, ya itu dimensi
Nah, kemudian fungsinya entah dibaca saja dari pengarahan tadi sudah cukup jelas kan ya, bahwa untuk itu artinya penuntun, ya, guidance principle. Ya, tadi kalau istilah Pak Suryanto, guidance principle. Oleh karena di struktur organisasi dasar norma yang berpedoman, silakan aja lah dibaca ya. Nanti yang ini saya kira bisa lah bekal kerja hidup. Oke, sekarang manggil kita berbicara bahasanya kesejarahannya pun silakan dibaca saja. Ya, ini kalau kita bisa sejarah dulu bagaimana Muhammad Hatta ya ketika mendirikan Perhimpunan Indonesia ya. Nah, yang bergerak ya, dari 26 sampai 31 ya. Nah, ini kotak kuncinya apa? Bahwa tujuan kemerdekaan politik harusnya didasarkan pada 4 prinsip, yaitu persatuan nasional, solidaritas, non-kooperatif ya, atau non-kooperasi sama saja, yaitu dan kemandirian. Self help bahasa Muhammad Hatta. Jadi ini doktrinnya, hebat nilainya di sini. Dipegang prinsip perjuangan kami ada ini gitu kan ya. Nah, jadi harus pada prinsip persatuan nasional, kebersamaan nasional, solidaritas kerjasama, ya. Non kooperasi artinya tidak kerja pihak musuh gitu. Pokoknya mandiri. Nah, makanya disebutkan sih kemandirian. Jadi solidaritas tapi juga non kooperasi dengan musuh. Tidak ada ya. Jadi suatu doktrin, nah ini harus pokoknya nggak mau kerjasama dengan musuh. Nah ini kalau kita berbicara doktrin ya, dari Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dulu. Demikian Putra Malaka. Yang Bapak beri tanda ungu ini artinya inilah inti-inti doktrinnya. Ya. Jadi pokoknya perjuangan ada berdasarkan prinsip ini. Itu nilai-nilainya. Demikian pula Cokroaminoto. Cokroaminoto, nah ini barangkali ini perlu pemahaman kita, ya, pengetahuan kita. Menurut Cokroaminoto, kita ingat ya yang mendirikan syariat Islam itu ya, Haji Umar Said Cokroaminoto yang mertua pertama katanya ada Bung Karno ya. Itu ada sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi. Tokoh Islam tapi dia mempunyai doktrinnya ya bukan hanya Islam tapi sintesis antara Islam dengan sosialisme dan demokrasi katanya kan gitu ya. Nah, ini kembali lagi ini adalah ideologi gitu ya. Nilai Islamnya dia pegang tapi tetap disintesiskan dengan sosialisme dan juga demokrasi. Gitu ya. Ini menurut perjuangan Cokroaminoto dulu ya. Nah, kemudian juga karena kalau kita bagaimana bangsa Indonesia kejarannya kembali lagi Pancasila itu ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana perdebatan, diskusi di antara tokoh-tokoh kita dulu pada sidang sudah dibicarakan dalam kajian sejarah sehingga mempunyai kesepakatan ya dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus, tapi tidak berarti tanpa masalah. Ya, jadi banyak tantangan, banyak bahkan rintangan ya. Nah, tapi sekaligus sebagai ujian, tapi tetap kata kuncinya dengan kebersamaan, solidaritas ya, akhirnya saling pengorbanan, ya, berkorban. Jadi mau tidak mau yang namanya ideologi nasional karena kesepakatan. Nah, oke, baik, berikutnya nih alasan yang mana ideologi Pancasila itu kita silakan salah dikaji lebih jauh di sini. Bapak tidak akan panjang lebar, tapi silakan dibaca mana-mana pembukaannya apa ya ideologi. Nanti akan diskusinya yang nanti mulai pekan depan saya insya Allah ya kita akan berbicara dari bagaimana Pancasila dibandingkan dengan tugas Anda setelah dikumpulkan saja karena Bapak sudah ada di sini. Jadi insya Allah minggu depan ya, kita baru dengan komunis dan sebagainya. Jadi insya Allah ya pekan depan kita mendiskusikan tentang bagaimana ya, antara Pancasila ya, di satu sisi tugas yang kemarin Anda bahas dari segi tata negaranya gitu kan ya. Nah, bagaimana sekarang nilainya? Nah, insya Allah minggu depan kita diskusikan. Ditambah lagi satu bagaimana dengan tuntutan zamannya. Nah, dari PPT yang sudah Bapak kirimkan, ya itu walaupun mohon maaf agak berantakan, ternyata sudah Bapak copy, ternyata jadi berantakan itunya ya. Tapi konsepnya nggak berubah ya konsepnya ya. Tapi cara penulisannya agak ini, ya makanya tadi Bapak sempat perbaiki dulu ya, Bapak edit ya kalau tata letaknya. Nah, silakan karena sudah dibagikan. Ya, kemarin mohon maaf ya ada perubahannya karena sistem kopi yang Bapak lakukan. Ya. Oke, saya kira itu saja lah. Sudah pukul 8, 50 menit juga cukup lah ya untuk pertemuan kita kali. Jadi minggu depan, awas tugas kelompoknya sudah Hilman kirimkan ke Bapak ya, saya Bapak terima. Nah, jadi minggu depan itu, Mes, kemarin Bapak jam berapa memberikan waktunya, Mes? Pokoknya tanggal 8, tapi jamnya jam berapa dikumpulkannya? Belum dikasih jamnya, Pak. Hah? Baru tanggalnya aja. Oh, baru tanggalnya aja. Oke. Pokoknya tanggal 8 hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Berarti Bapak batasi sekarang dikirim sebelum kuliah.
Masih tanggal 8 kan? Jadi subuhnya itu paling telat subuhnya gitu kan ya. Jadi jam 6 pagi harus sudah jadi, ya Bapak sampaikan ya. Tolong ditekankan lagi nanti oleh Misa ke teman-teman ya. Nah, Hilman juga bantu ya. Jadi pokoknya jam 6 pagi sudah masuk ke Bapak. Sehingga nanti pertemuan tanggal 8 itu sudah Bapak identifikasi siapa saja yang belum masuk ke Bapak. Tuliskan ya. Tuliskan nama anggotanya dan nomor kelompoknya ya, sesuai dengan yang Bapak terima dari Hilman ya, awas. Jadi tulis kelompok 1, siapa, kelompok 2, ada kan yang dari pembagian dari Hilman. Saya kira itu saja lah. Masa untuk hari ini cukup lah. Sudah pukul 8:03, persis 1 jam dari mulai Bapak buka. Oke, terima kasih. Kita akhiri, selamat pagi. Mau bertanya dulu, silakan Hilman. Untuk isi makalahnya, kira-kira minimal ada bagian apa aja, Pak? Kenapa? Di isi makalahnya minimal ada bagian apa aja? Oke. Bagaimana bentuk makalahnya? Bapak itu selalu punya prinsip boleh tidak seragam. Tetapi esensi tulisan minimal ada 3 bagian. Pembukaan, pengantar, isi, dan kesimpulan. Penutup. Itu minimal. Apa saja pengantar itu? Pengantar atau pendahuluan selalu berbicara latar belakang dan rumusan masalah. Itu minimal. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berbicara isi, apa isinya? Ada 2. 1, berbicara seorang akademisi perlu ada teorinya, kajian teorinya, ya, yang akan kita bicarakan itu apa yang menjadi rujukan kita. Itu harus ada teori dasarnya. Yang kedua ada pembahasannya. Ya, itu isi. Jadi apa tadi ulangi? Isi itu ada teori dan pembahasan. Nah, ada juga yang kadang-kadang ya bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 1 bagian 3 pembahasan. Ya, nah keempat kesimpulan. Jadi minimal 4 bagian. Nah, Anda mau memilih yang mana? Buat Bapak tidak masalah. Yang penting ada selalu cara berpikirnya itu. Pertama, kalau kita berbicara ada pengantarnya, ada pendahuluan. Nah, pengantar itu apa? Pendahuluan itu apa? Tadi ada latar belakangnya, tidak ujug-ujug kalau orang Sunda bilang, Hilmannya. Ya, jadi ada pengantarnya. Kenapa ini penting dibicarakan? Ada alasan-alasannya. Ya, itu disebut pengantar latar belakang. Yang kedua, ada permasalahan yang ingin dibahas. Ingin membahas apa sih Anda ini? Ya kan, rumuskan masalahnya. Itu paling tidak. Jelas? Man? Jelas ya? Nah, yang kedua tadi apa? Ada teorinya. Ya, teori itu apa? Rujukan tentang sesuatu. Misalnya tadi Anda akan membicarakan masalah Pancasila dengan agama. Anda baca berdasarkan teori yang mana nih? Teori yang dipakai bahwa hubungan agama dengan negara itu. Tadi Bapak katakan ada kelompok teori yang mengatakan agama dengan negara itu suatu hal yang terpisahkan, gitu kan ya? Nah, sebut teori apa tuh yang Anda pakai? Nah, teori lagi yang mengatakan bahwa agama dengan negara tidak bisa dipisahkan. Bahkan harus satu kesalahan. Menurut pendapat mana? Silakan Anda ungkap, bahas di situ. Teorinya aja, jangan dibahas teori, diuraikan, jangan teorinya aja. Ya. Nah, kemudian nanti di pembahasan baru itu dibahas. Bagaimana tentang keadaan Indonesia tadi, ya, hubungan agama. Tentunya beragama. Batasi aja agamanya agama Anda, jangan agama orang lain. Misalnya detailnya ya kan, supaya jangan ini gitu kan ya. Tapi Anda ingin membaca kulitnya tentang bagaimana agama konsep dasarnya dengan menurut negara kita boleh, tapi nanti fokus pada agama Anda bagaimana. Ya, dan ditambah lagi tadi yang Bapak katakan nanti memperkayanya, silakan poin-poin yang ada dalam PPT ideologi pakai oleh Anda ya. Itu pembahasan. Nah, apakah nanti teori dan pembahasan akan dijadikan satu bagian A dengan bagian B boleh. Saya mah ingin teorinya satu bagian khusus, pembahasan sebagian khusus, silakan. Buat Bapak itu teknis saja ya. Bapak itu punya pengalaman dan prinsip boleh tidak seragam. Tapi ada juga yang pengen seragam, boleh lah gitu kan. Jelas? Man ya? Jelas, Pak. Man? Jelas, Man? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Aurel? Bisa ditangkap, Aurel? Gimana, Aurel? Ada pertanyaan? Oke, baik. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan, kita akhiri saja. Bapak tunggu tugasnya paling telat hari Rabu jam 6 pagi, ya tanggal 8. Lebih cepat lebih baik. Ya, Bapak ulangi, lebih cepat lebih
Baik ya, misalnya nanti sore pas Kabi sudah punya silahkan emailkan saja ya. Ke alamat email yang ada waktu itu, di mana masa emailnya tuh yang di UTS kan ada email Bapak ya. Pakai email aja ya. Jangan ke GCR kita, jangan ya. Ke email saja. Supaya tidak ada kendala di Bapaknya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih, kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pamit ya. Silakan istirahat. Masih ada waktu 40 untuk mata kuliah berikutnya.